Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya meyakini hari akhir adalah suatu tancapan iman yang harus ditancapkan di setiap dada orang-orang beriman, karena itu merupakan suatu syarat sebagai kita orang yang beriman. Meyakini hari akhir adalah banyak diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam rukun iman pun meyakini hari akhir adalah yang kelima. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, rasul, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Jadi meyakini adanya hari akhir adalah suatu hal ciri-ciri orang beriman. Dan mengakhiri daripada kebiasaan buruk adalah suatu perwujudan perbuatan nyata daripada iman seseorang. Saudaraku sebangsa setanah air, bahwasanya kiamat ini terbagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, kiamat yang kecil, ada kiamat kubra. Apa kiamat sughra? Jadi di antara lain adalah meninggalnya seorang. Meninggalnya seseorang bisa dikatakan kiamat kecil, atau misalkan musnahnya sebagian makhluk hidup, ya, karena bencana ataupun karena apapun, itu bisa disebut dengan kiamat sughra, ya. Atau musibah gempa bumi di suatu daerah, misalkan di Jogja, di daerah posisinya di Bantul, getarannya tidak sampai ke Purworejo atau getarannya tidak sampai ke Banyumas, hanya di daerah, jadi suatu daerah. Jadi kiamat sughra adalah kiamat kecil yang ditandai dengan misalkan meninggalnya makhluk hidup, manusia ataupun hewan, ataupun suatu terjadinya gempa atau musibah. Sedangkan kiamat kubra, kiamat besar, adalah berakhirnya siklus kehidupan di muka bumi ini. Dari makhluk yang berada di laut, makhluk yang berada di darat, maupun makhluk yang berada di udara. Ketika suara trompet yang kedua itu ditiupkan, maka musnahlah kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Tetapi apakah bumi itu musnah? Fisik bumi sendiri tidak musnah, karena nantinya setelah kiamat itu sudah terjadi, nantinya menuju fase berikutnya, yakni adalah yaumul ba'as, hari kebangkitan, di mana dibangkitkannya orang-orang itu yang musnah, makhluk hidup yang musnah, kemudian digiring ke padang mahsyar untuk diadili seadil-adilnya. Saudara sebangsa setanah air, ya, ketika berada di padang mahsyar, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya padang mahsyar itu tergambarkan seperti lapangan yang putih, lapangan yang luas sekali, tanpa adanya ruang untuk berteduh, tanpa adanya suatu pepohonan satupun. Di situ manusia berporak-poranda, ya, tidak mengetahui kanan kiri, bahkan tidak sadar bahwa dirinya masih hidup atau tidak hidup. Yang difikirkannya adalah suatu ketakutan dan suatu hal yang mencekam, ya. Hanya orang-orang beriman dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran yang akan mendapat syafaat dan mendapatkan naungan di situ. Barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, nantinya akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Fase padang mahsyar, kemudian yaumul mizan, di mana manusia diperhitungkan semua amal perbuatannya, ditimbang yang baik maupun yang buruk, berat yang baik ataupun berat yang buruk. Nanti itu berada di
yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Semoga kita, amal perbuatan kita terus membaik hari demi hari, supaya nantinya kita bisa melewati fase-fase tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.